Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Pramudita Tenganin 1122015 ingin mempresentasikan tugas proyek karakter building yang berjudul Pengaruh dan Dampak Bencana Alam di Indonesia, solusi untuk tahun 2024. Bencana alam merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari dan seringkali menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Indonesia sebagai negara yang terletak di wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik, di mana merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, seringkali menghadapi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Pengaruh bencana alam di Indonesia. Bencana alam punya pengaruh yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Salah satu pengaruh utama yang ditimbulkannya adalah kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Negara ini sering mengalami kerugian ekonomi akibat bencana alam, seperti kerusakan infrastruktur, kerugian di sektor pertanian, dan hilangnya mata pencaharian. Selain itu, bencana alam juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Kondisi sanitasi yang buruk dan potensi penyebaran penyakit menjadi masalah serius saat terjadi bencana alam. Dampak bencana alam. Dampak bencana alam di Indonesia sangat merugikan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya jumlah korban jiwa dan luka-luka. Bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami seringkali menyebabkan kematian dan luka serius pada penduduk setempat. Selain itu, dampak bencana alam antara lain kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber daya alam yang berharga. Hutan yang terbakar, rusaknya lahan pertanian, dan hancurnya terumbu karang adalah contoh dampak lingkungan yang umum terjadi. Solusi untuk menghadapi bencana alam di Indonesia menuju tahun 2024. Untuk menghadapi bencana alam di Indonesia, diperlukan solusi yang komprehensif. Berikut adalah solusi yang dapat dilakukan. 1. Memperbaiki sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini yang efektif sangat penting untuk merespon bencana alam. Pemerintah perlu menginvestasikan lebih banyak dana untuk membangun infrastruktur guna membantu masyarakat menerima peringatan yang tepat dan akurat. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Perlu dilakukan peningkatan infrastruktur yang tahan bencana, seperti jalan yang kokoh dan tanggul yang kuat. Hal ini akan membantu mengurangi kerugian materi yang jika terjadi bencana. 3. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan mengenai penanggulangan bencana alam akan diberikan kepada masyarakat dengan pengetahuan yang benar. Masyarakat bisa lebih siap menghadapi bencana alam dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Yang keempat, kerjasama antar sektoral. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama dalam merespon bencana alam. Kerjasama ini akan memperkuat upaya penanggulangan bencana alam dengan mempercepat pemulihan pasca bencana. 5. Menyiapkan rencana evakuasi. Setiap daerah harus mempunyai rencana evakuasi yang jelas dan terukur. Perencanaan ini harus melibatkan partisipasi masyarakat dan harus terus diperbarui untuk menjaga kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Kesimpulan, bencana alam memang tidak selalu bisa dicegah kemunculannya. Begitu juga dengan kerugian materi maupun korban jiwa yang timbulkannya. Namun perlu untuk sadari bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan mengenai bencana sejak dini merupakan kunci utama untuk mengurangi dampak bencana alam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.